Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Audio Maulana dari program studi manajemen ingin bertanya seputar tentang tahlil kepada Mas siapa ini? Saya Mas Muhammad Hasbun Bahar. Oh, dari mana Mas? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Pondok mana Mas maksudnya? Pondok Al-Ittihad. Pondok Al-Ittihad. Oke, ini saya menanyakan seputar tentang tahlil untuk penempuan tugas akhir pendidikan agama 2 di program studi saya. Jadi ini saya akan menanyakan tentang tahlil. Jadi tahlil itu menurut Mas Hasbun ini apa ya? Nah, jadi kan tahlilan itu mesti mengamalkan tahlil-tahlil, mengamalkan yasinan, membaca yasin, membaca tahlil itu seperti apa sih tahlil itu? Jadi ini saya mau bertanya pendapatnya dari Mas Hasbun, itu tahlil itu seperti apa Mas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tahlil itu sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan, adat juga dari warga Nahdlatul Ulama khususnya, tahlil yang berketujuan untuk mengirim doa kepada orang-orang yang sudah wafat atau yang sudah mendahului kita kirim doa. Ya, biasanya kita melalui tahlil. Tahlil pertama kali diadakan ada 2 pendapat di sini. Yang pertama yaitu bahwasanya ada yang menerbitkan tahlil dari Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menyusun tahlil pertama kali adalah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi di sini ada 2 pendapat. Yang mendirikan tahlil pertama kali itu siapa? Tapi tetap yang paling muktamad, itu maksudnya yang paling kuat, bahwa yang menyusun tahlil adalah Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa Imam Al-Haddad yang menyusun tahlil yang biasanya dibaca setelah karangannya yang terkenal sampai masyarakat sekarang, Rotibul Haddad. Jadi setelah pembacaan Rotibul Haddad, beliau bersama jamaahnya membaca tahlil. Oke, niku terima kasih. Jadi seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya lagi. Tahlil itu kan banyak sekali umat muslim di Indonesia khususnya, baik kalangan NU, kalangan Muhammadiyah. Nah, tapi kan di kalangan tertentu ada golongan yang mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah. Seperti apa pendapat Mas Hasbun tentang tahlil itu dikatakan bid'ah? Tahlil dikatakan bid'ah. Jadi harus digarisbawahi lagi, bid'ah itu tidak semuanya bid'ah itu jelek. Dan bid'ah itu kan yang dikatakan bid'ah yang tidak ada di zamannya Nabi. Bid'ah itu ada kalanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi. Seperti contoh sekarang menggunakan mic kita yasinan, menggunakan mic tahlilan, menggunakan mic. Betul, itu bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada. Tapi itu termasuk bid'ah yang hasanah. Jika bid'ah yang dolalah itu adalah bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, dan itu juga perilaku yang buruk yang menuju kemaksiatan kepada Allah. Terima kasih. Itu mungkin dari bid'ah sendiri itu ada bid'ah yang baik teman-teman. Ada bid'ah hasanah, itu bid'ah yang mengajak kebaikan, dan juga ada bid'ah dolalah yang mengajak kepada kesesatan. Nah itu intinya seperti itu. Jadi untuk istilah tahlil sendiri, saya ingin bertanya lagi kepada Mas Hasbun. Di tahlil itu sendiri konteks di kalangan yang membaca tahlil itu kayak apa namanya itu, pembacaannya di dalamnya tahlil itu apa saja? Nah, itu yang saya tanyakan sekarang. Yang pembacaan di dalam tahlil, ya,
pembacaan di dalam tahlil? Nah, mungkin tahlil itu kan biasanya kalau di Malang, nah, saya kan berada di Malang teman-teman. Di Malang sendiri kan banyak yang membaca tahlil itu baca Yasin, terus habis baca Yasin itu ya langsung tahlil, ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan lain-lain. Itu kalau menurut Mas Hasbun sendiri, apa ada tambahan di bacaan tahlil itu sendiri? Ya. Niki pembacaan tahlil, bacaan-bacaan yang terdapat di tahlil yang dimulai dari, biasanya yang terkenal dimulai dari pembacaan surat Yasin nggih. Pembacaan surat Yasin, terus kemudian diiringi dengan tahlil yang sudah biasa, yang sudah diterapkan oleh Nahdlatul Ulama bahwa pembacaan tahlil seperti itu. Dan Mas Haudio bertanya apakah ada ada tambahan lagi di dalam bacaan. Nggih, tetap tahlil itu berketujuan mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Jika kita menambahkan suatu bacaan yang memang bertujuan berdoa, mendoakan kepada orang yang wafat, tidak apa-apa. Jadi, tapi tetap kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita melaksanakan yang sudah diajarkan oleh syariat, yang biasa sudah dikenal dengan pembacaan tahlil. Ya. Untuk di Al-Ittihad sendiri itu pondok pesantren ya Mas? Ya, Al-Ittihad niku pondok pesantren salaf nggih, salaf. Di Al-Ittihad biasanya kita tahlil setiap hari Kamis malam Jumat untuk mengirimkan kepada orang-orang yang sudah wafat, khususnya masyaikh kita yang sudah mendahulukan kita, supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat juga dari beliau-beliaunya, dan mendoakan orang-orang tuanya santri yang sudah mendahului kita. Oh ya, itu mungkin penjelasan tahlil. Untuk di Al-Ittihad sendiri biasanya itu tahlilnya biasanya untuk masyayikh yang sudah meninggal, itu apakah rutin selalu dilakukan di pondok pesantren Al-Ittihad, Mas? Untuk pembacaan tahlil kepada masyayikh kita rutin, itu memang menjadi kegiatan rutinitas kita. Kamis malam Jumat tahlil pada masyayikh pendahulu pendiri pondok pesantren Al-Ittihad, supaya ilmu kita bermanfaat, niku memang sudah menjadi kegiatan rutin. Dan setelah sholat Jumat biasanya kita juga mengadakan tahlil di makam beliau. Kita datangi bersama para santri-santri, membaca Yasin dan juga membaca tahlil. Setiap sholat Jumat, setelah sholat Jumat kita melaksanakan ziarah juga itu. Terima kasih. Ya, itu pendapat dari Mas Hasbun seputar tahlil. Jadi mungkin dari banyak teman-teman yang masih memikirkan apakah tahlil itu diperbolehkan, padahal ada golongan yang membaca bacaan tahlil itu bid'ah, tahlil itu sesat, gak ada di ajaran Nabi. Itu tidak, teman-teman. Mungkin dari Mas Hasbun tadi bisa kita dapat ilmu tentang tahlil itu sendiri. Jadi bukan menyesatkan, tapi kita sebagai orang NU khususnya, itu tahlil adalah mungkin jalan kita ya Mas ya, sanad kita untuk sambung kepada orang yang telah mendahului kita, sudah mendahului kita doakan. Karena di tahlil sendiri itu ada terkandung doa yang tersirat di dalamnya untuk mendoakan orang yang sudah wafat, seperti itu ya Mas. Mungkin itu sih pembicaraan kita kali ini. Mungkin keadaannya sudah petang, teman-teman.
kita akhiri diskusi tentang tahlil. Untuk itu saya sebagai pewawancara dari santri Al-Ittihad, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.